Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Khairi, NIM 11231055 dari Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Paralel dengan tema PubSub Log Aggregator terdistribusi dengan idempotent consumer, deduplication dan transaksi atau kontrol konkurensi menggunakan Docker Compose. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem pengumpulan log berbasis publish subscribe. Sistem menerima event log dari publisher, menyimpannya secara persisten di PostgreSQL, mengirimkannya ke Redis-Stream sebagai message broker, lalu memprosesnya menggunakan beberapa consumer worker secara paralel. Fokus utama sistem ini adalah memastikan bahwa event yang sama tidak diproses lebih dari satu kali. Oleh karena itu, sistem menerapkan idempotent consumer, deduplication berbasis database, transactional outbox, consumer group ready streams, serta mekanisme crash recovery menggunakan pending message recovery atau X autoclave. Stack yang digunakan pada proyek yang saya buat ini adalah menggunakan Python 3.11, Fast API, Redis Streams, PostgreSQL 16, Docker Compose, PyTest, dan K6 untuk stress test. Semua service berjalan di jaringan lokal Docker Compose tanpa menggunakan layanan cloud atau API eksternal. Sekarang saya akan menjelaskan untuk arsitektur sistem terlebih dahulu. Pada tampilan saat ini, saya sudah menampilkan text editor saya atau VS Code, yang dimana sudah terdapat struktur folder project yang saya buat. Struktur utama project terdiri dari beberapa folder yang ada. Dapat kita lihat di sini pada folder UAS Sister. Di sini saya membuat beberapa folder. Di antaranya dalam folder UAS Distributed Log Aggregator ini terdapat agregator, lalu ada folder DB atau database-nya, lalu ada K6, publisher, dan test. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama adalah service aggregator. Service ini adalah aplikasi Fast API. Tugasnya menerima event melalui endpoint post, publish, melakukan validasi event, menyimpan event ke PostgreSQL dalam tabel outbox, menjalankan dispatcher untuk mengirim event ke Redis-Stream, dan menjalankan beberapa consumer worker internal. Selanjutnya terdapat service publisher yang kedua, di mana service ini berfungsi sebagai simulator producer log. Publisher dapat menghasilkan event normal maupun event duplikat, lalu mengirimkannya ke agregator melalui HTTP. Yang ketiga adalah service broker. Service ini menggunakan Redis-Stream sebagai message broker. Redis-Stream dipakai karena mendukung pola append only stream, consumer group, serta pending entries list yang dapat digunakan untuk recovery saat worker crash sebelum ACK. Selanjutnya yang keempat adalah service storage.
Service ini menggunakan PostgreSQL 16 sebagai database persisten. PostgreSQL menyimpan receive attempts, outbox message, process events, dan system stats. Kelima adalah service K6. Service ini digunakan untuk stress test dengan mengirim puluhan ribu event ke endpoint publish. Secara alur, sistem nantinya bekerja dengan gambaran publisher akan mengirim ke post atau publish pada agregator, lalu mengirimnya ke PostgreSQL receive attempts dan outbox message. Selanjutnya akan dikirim ke outbox dispatcher, lalu Redis stream events all, lalu Redis consumer group aggregator workers, lalu consumer worker parallel, dan yang terakhir ke PostgreSQL process events. Alasan menggunakan desain ini adalah agar event tidak hilang jika terjadi kegagalan di tengah proses. Endpoint publish tidak langsung mengirim event ke Redis, tetapi menyimpannya dulu ke PostgreSQL menggunakan pola transactional outbox. Setelah transaksi berhasil commit, background dispatcher mengirim pesan pending ke Redis. Jika terjadi crash setelah commit database, tetapi sebelum pesan terkirim ke Redis, pesan masih tersimpan di tabel outbox dan dapat dikirim ulang. Sekarang saya akan menunjukkan file Docker Compose YAML. Di mana di sini service-nya terdapat storage, lalu ada broker, lalu ada agregator, lalu ada publisher, dan yang terakhir ada K6. Di sini terlihat bahwa PostgreSQL dan Redis tidak memiliki mapping ports ke host. Artinya, database dan broker tidak dapat diakses langsung dari luar Docker Compose. Kita dapat lihat di sini ports-nya adalah seperti ini. Yang artinya API hanya bisa diakses dari localhost komputer saya pribadi melalui port 8080. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa semua service berjalan pada jaringan lokal Docker Compose dan hanya agregator yang boleh diakses dari host. Untuk persistent data, Compose menggunakan name volume. Dapat kita lihat di sini. Untuk namanya adalah UAS log aggregator PG data. Bagian ini. Volume PG data digunakan agar data PostgreSQL tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dibuat blank. Volume Redis data digunakan untuk menyimpan data Redis. Sekarang saya akan menjalankan seluruh service utama. Saya akan masuk terlebih dahulu ke page saya. Di sini saya akan memasukkan Docker Compose app. Di sini sudah berjalan. Sini kita akan menunggu hingga prosesnya selesai.
Baik, karena prosesnya sudah selesai, kita langsung cek status kontainer terlebih dahulu dengan menggunakan docker compose ps. Di sini terlihat baik, di sini terlihat service log storage, log broker, dan log aggregator sudah berjalan. Dapat kita lihat di sini untuk statusnya adalah healthy. PostgreSQL dan Redis berstatus healthy dan agregator pun juga healthy. Pada bagian ports terlihat agregator diekspos dari bagian ini ke port 8080. Selanjutnya kita akan melakukan cek health. Kita ketikkan perintah sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini untuk statusnya oke, service aggregator, dan ini terdapat uptime di seconds-nya. Endpoint ini membuktikan bahwa aplikasi REST API itu nyala atau hidup. Sekarang saya akan melakukan cek readiness-nya. Ganti ini menjadi readiness. Dapat kita lihat di sini statusnya adalah ready, database true, broker true, dan detailnya adalah null. Endpoint Redis memastikan bahwa agregator dapat terhubung ke PostgreSQL dan Redis. Dapat kita lihat di sini database-nya adalah true dan brokernya adalah true, yang menandakan service sudah siap untuk digunakan. Kita bisa melakukan cek pada browser. Host di sini kita bisa juga melihat dengan menggunakan Swagger. Di sini terlihat dokumentasi Swagger dari REST API. Endpoint yang tersedia antara lain publish, event, stats, floats, dan Redis. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, saya akan mengirim satu event normal ke endpoint publish. Sekarang, saya akan mengirim satu event normal ke endpoint publish. Mana saya akan menuliskan seperti ini. Dapat kita lihat di sini respons yang diberikan. Respons menunjukkan statusnya adalah accepted. Jumlah event yang diterima atau accepted events di sini sejumlah 1 dan sistem memberikan sebuah submission ID sebagai berikut.
Ini berarti request sudah diterima dan event sudah masuk ke alur transaksional outbox. Setelah tadi kita menunggu beberapa detik, lalu kita akan menampilkan event yang sudah diproses dengan perintah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat event video demo normal 001 sudah muncul di proses events. Artinya, event sudah melewati alur lengkap dari publish, outbox, ready stream, consumer worker, hingga tersimpan sebagai proses event. Selanjutnya kita akan menampilkan statistik. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu adalah receive, adalah total event yang diterima endpoint publish, yang dimana jumlahnya adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat di terminal ini. Lalu terdapat unique process, adalah jumlah event unik yang berhasil diproses. Lalu terdapat duplicate drop, yang dimana merupakan jumlah event duplikat yang berhasil dicegah agar tidak diproses ulang. Lalu terdapat topics, yang dimana ini adalah jumlah topik berbeda sebanyak 16. Lalu terdapat worker count di sini yang menunjukkan jumlah worker internal yang berjalan yaitu sejumlah 4. Lalu terdapat broker yang menggunakan ready streams. Dan terdapat database yang di sini menunjukkan database-nya menggunakan PostgreSQL. Sekarang saya akan menunjukkan deduplication dan idempotent consumer. Saya akan mengirim event dengan kombinasi topik dan event ID yang sama sebanyak 2 kali. Event pertama akan memiliki payload awal, sedangkan event kedua menggunakan payload berbeda. Jika sistem benar, maka payload kedua tidak boleh menimpa data pertama. Di sini kita akan mengirim event yang pertama. Baik, langsung saja kita kirim perintah untuk menunjukkan event pertama dengan perintah berikut, di mana dapat kita lihat di sini. Lalu selanjutnya kita akan mengirim event kedua dengan topik dan event ID yang juga sama, tetapi payloadnya yang berbeda. Berikut adalah perintahnya, langsung saja kita enter. Nah, di sini kita sudah mengirimkan event yang kedua. Lalu sekarang kita cek eventnya. Pada hasil ini, event dengan event ID video demo duplicate 001 hanya muncul 1 kali. Nilai sequence tetap 10, bukan 999. Payload juga tetap payload event pertama, yaitu original event South Store. Ini membuktikan bahwa event duplikat tidak menimpa event awal. Sekarang kita akan mengecek statistiknya dengan perintah berikut.
Yes. Berikut ini adalah statistiknya, yang dimana nilai receive bertambah karena sistem memang menerima 2 request. Namun unit proses hanya bertambah 1 untuk event unique, sedangkan duplicate drop bertambah karena event kedua terdeteksi sebagai duplikat. Deduplication dilakukan secara persisten di PostgreSQL, bukan hanya di memori Python. Kunci utamanya adalah primary key pada tabel proses event. Jika query mengembalikan baris, berarti event baru. Jika tidak mengembalikan baris, berarti event duplikat. Dengan cara ini, dua worker yang memproses event sama secara paralel tetap tidak bisa memasukkan dua baris yang sama. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa sistem memiliki beberapa worker internal yang berjalan secara paralel. Pada log ini terlihat ada worker seperti worker 1, worker 2, 3, dan 4. Semua worker berada dalam Redis consumer group bernama aggregator workers. Sekarang saya akan mengirim banyak event duplikat secara bersamaan untuk menguji konkurensinya. Dimana kita menggunakan loop sederhana dari terminal berikut. Di komen ini mengirim 20 request secara paralel dengan topik dan event ID yang sama. Kondisi ini bisa memicu race condition jika sistem tidak memiliki kontrol konkurensi yang benar. Setelah kita menunggu beberapa detik, kita akan mengecek event kembali dengan perintah berikut. Lalu kita akan melakukan cek statistiknya dengan perintah berikut. Yang dimana meskipun 20 request dikirim, hanya satu yang menjadi unique proses. Sisanya dihitung sebagai duplicate drop. Ini membuktikan bahwa transaksi dan deduplication tetap konsisten saat terjadi pemrosesan paralel. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa event melewati ready strings dengan mengecek string terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pengecekan panjang stream, kita akan menampilkan sebagian isi streamnya.
Stream events all berisi pesan yang dikirim oleh Outbox dispatcher. Setiap message memiliki field seperti Outbox ID, topik, event ID, dan juga payloadnya sendiri. Sekarang kita akan melakukan cek pending message-nya. Sekarang kita akan mengecek tabel Outbox di PostgreSQL. Status send di sini berarti pesan Outbox sudah berhasil dikirim ke ready stream. Jika tidak ada pending yang tertinggal, berarti dispatcher di sini menunjukkan bekerja dengan baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan crash recovery. Skenario-nya adalah worker berhasil menyimpan event ke PostgreSQL, tetapi sengaja crash sebelum melakukan Redis ACK. Akibatnya message tetap pending di Redis. Setelah kontainer hidup kembali, worker lain akan mengambil pending message menggunakan X autoclaim. Karena event sudah pernah masuk PostgreSQL, event akan terdeteksi sebagai duplikat dan tidak diproses ulang. Pertama saya akan melakukan pengaktifan fault injection di file INV saya. Di sini kita buka file INV, lalu kita masukkan lalu kita recreate agregatornya. Oke, sekarang kita akan mengirimkan event yang akan menyebabkan terjadinya crash.
Di sini log yang muncul yang pertama adalah event process, yang berarti event berhasil disimpan ke dalam PostgreSQL. Lalu debug crash after commit before act, berarti worker sengaja crash setelah commit database tetapi sebelum ACK Redis. Redis pending message reclaim, berarti message pending berhasil diambil kembali oleh worker menggunakan X auto claim. Event duplicate dropped, berarti PostgreSQL mendeteksi event sudah pernah diproses. Terakhir, event acknowledge berarti message akhirnya berhasil di ACK. Sekarang kita akan melakukan check pending message. Ketika kita melakukan cek data di PostgreSQL, dapat dilihat di sini. Ini membuktikan bahwa crash tidak menyebabkan event diproses sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan mengembalikan mode INV-nya kembali ke mode normal. Selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa data tetap persisten walaupun kontainer dihentikan dan dibuat ulang. Dan saya akan menampilkan statement sekarang.
Kita lihat angka terlebih dahulu untuk reset 20.165, lalu untuk prosesnya itu sudah 14.085 dan duplicate dropnya 6.081. Sekarang kita akan menghentikan servisnya tanpa membuat volume yang ada dengan memberikan perintah terus. Lalu kita akan berangkat ulang. Coba cek. Oke, kita bisa lihat di sini statusnya adalah healthy dan kita akan melakukan cek testing lagi. Nah, kita lihat di sini datanya masih ada karena PostgreSQL menggunakan name volume table. Sekarang saya akan menjalankan stress menggunakan K6, yang dimana ini terdapat filenya di folder K6 yang terdapat di sini oleh publish_stress.js. Script ini mengirim total 20.000 item dengan komposisi 14.000 item unik dan 6.000 item duplikat. Item dikirim dalam batch 100 item request sehingga total ada 200 request. Stress test menggunakan 10 virtual users dan 3 topik. Langsung saja kita jalankan perintahnya. Di sini kita sudah menjalankan perintah tadi. Sekarang sudah selesai dan kita dapat lihat di sini total requestnya terdapat 200. Lalu terdapat total requestnya sebanyak 20.000, expected unit sebanyak 14.000, expected duplicate 9.000. Kita dapat melihat hasil angka yang lain pada terminal ini. Sekarang kita akan mengecek statistik API-nya. Berbeda. Lalu kita akan coba melakukan cek khusus data keamanan di PostgreSQL. Sekarang saya akan menunjukkan offset pada D, dimana kita akan melakukan check log agregator terlebih dahulu.
ini kita akan melihat log terstruktur untuk beberapa kejadian penting, di mana terdapat event reset, event diterima endpoint progress, event enter outbox, event masuk ke table outbox, outbox dispatch, event di generate stream, event proses, event ini berhasil diproses, event reset start, event disita deteksi dan proses ulang, lalu event acknowledge, message file sudah diajukan, dan pages message event, ending message berhasil direkam saat recovery. Scanlog sistem juga menyediakan metrik melalui endpoint berikut. Di mana endpoint ini menampilkan jumlah event diterima, event unit, event duplicate, topic, uptime worker count, broker, dan database. Sebagai penutup, saya akan merangkum keputusan desain utama. Pertama, sistem menggunakan fast API karena ringan, mudah dibuat, endpoint API, dan mendukung asynchronous. Kedua, resistance digunakan sebagai message broker karena mendukung sistem berbasis uptime engine, consumer group, parallel worker, ending device risk, dan recovery dengan export claim. Ketiga, PostgreSQL digunakan sebagai storage utama karena mendukung transaksi, constraint, design date, dan data persisten melalui Docker volume. Keempat, non-functional outbox digunakan agar event tidak hilang saat terjadi kegagalan antara database dan program. Kelima, deduplication dilakukan di PostgreSQL menggunakan priority, bukan di memory Python. Ini membuat deduplication tetap aman meskipun kontainer restart. Keenam, consumer worker melakukan reduce hanya setelah transaksi database berhasil. Ketujuh, isolation level yang digunakan adalah read committed. Kedelapan, sistem tidak mengklaim total ordering global. Demikianlah demonstrasi proyek luas sistem terdistribusi dan paralel ini. Dalam demo ini saya sudah menunjukkan perspektif multi-surface, proses build dan menjalankan data center, pengiriman event normal dan disifat, bukti identifikasi dan duplication, transaksi dan konferensi multi-worker, endpoint events dan stats, rest recovery dengan redis planning message dan export claim, data persistence melalui Docker volume, keamanan jaringan lokal, serta observability melalui logging dan metric. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.